berapa? Soalnya kan cerita filmnya kan lumayan berat. Jadi gue tuh setiap hari menjalani syutingnya juga berat. Makanya pas kemarin last day itu kayak bener-bener senang banget. Terus harusnya hari ini tuh ada kerjaan. Terus gue cancel gara-gara enggak, aku soalnya pengen bangun siang dan abis itu sorenya pengen nonton I Love You Silly. Siapin energi buat nonton episode 4 ya. Iya sumpah, karena bener-bener kayak sebenarnya 4-8 tuh ini bakalan intens banget sih. Kayak 1-3 kan masih gemes-gemes unyu-unyu Ya, kan. episode 4 tuh udah mulai nih. Iya. Episode 4, 5, 6, 7, 8 udah mulai kayak gini. 1, 2, 3 kan orang masih yang kayak gemes sama Lily, aduh gemes sama Jojo Jordi, aduh Mira kenapa ya, Gia kenapa sih kayak gitu. 1, 2, 3 tuh masih kayak gitu. Nah 4, 5, 6, 7, 8 tuh udah yang mulai kayak emosi kita akan diubrak-abrik. Diaduk-aduk sih, lebih diaduk-aduk. Dan gue jamin kalian nonton bakal iya. Terus netes. Dan aku jamin apapun tebakan kalian soal misteri karakter I Love You Silly, nggak ada yang bener. Nggak akan ada yang bener, karena bener-bener kalian nggak akan bener nebak endingnya tuh nggak akan bener. Setuju. Karena kita pun pas syuting, hah? Ceritanya gini? Iya. Gitu kan? Jadi for your information ya guys, pas kita syuting itu, kita belum nerima skenario sampai ending. Jadi pas kita mulai hari pertama syuting, kita itu baru nerima 2 episode. Terus pas kita udah syuting di tengah-tengah, baru episode 3 turun, terus episode 4 turun, episode 5 turun. Jadi memang bukan yang kayak kita udah tahu endingnya terus kita syuting. Jadi memang proses nulis skenario-nya berbarengan sama proses syuting. Dan kita semua itu alasannya nerima project ini ya karena skenario-nya belum jadi, tapi karena karakter kita dan karena Pamunti gak sih? Yes, setuju banget. Jadi karena kita suka karakter kita, walaupun kita nggak tahu endingnya kayak gimana, dan kita udah percaya penuh sama Pamunti kalau Pamunti nggak mungkin bikin series yang jelek gitu. Dia pasti akan bikin kita keren gitu. Makanya kita semangat banget syuting I Love You Silly. Dan akhirnya juga setiap harinya kita tuh kayak dapet surprise setiap skenario turun. Bener-bener tiap hari ada yang ulang tahun gitu ya surprise. Iya, bener-bener pas skenario turun, skenario episode 4 udah turun. Kita kayak Oke, bentar guys. Kita break dulu 15 menit baca ya. Iya, kita kayak oke guys, kita diem dulu, kita baca dulu. Diem dulu, fokus karena seru. Iya. Terus tiba-tiba episode 5 turun. Gue yang kayak, demi apa woy, kayak gitu, kita sampai kayak gitu. Pak, kok kepikiran sih Pak, gitu kan? Iya, Pak kok kepikiran sih Pak. Terus tiba-tiba pas episode 6 kayak kita yang kayak gitu. Sama ada satu adegan yang gak ada di series manapun, adegan yang itu. Parah. Gak boleh sebutin lagi di sini. Itu nggak ada di series manapun. Aku udah cek di series Indonesia, di series luar negeri aku belum pernah nonton ada adegan itu. Mungkin ada ya di series luar negeri, mungkin aku nggak nonton gitu. Tapi di Indonesia belum ada sih kayaknya. Iya, dan Pamonti menciptakan adegan itu nggak nyontek kemana-mana. Emang dia kepikiran aja tiba-tiba pengen bikin adegan ini ya, gitu. Betul. Pamonti orangnya full of surprise. Full of surprise. Sebenarnya terinspirasi sama apa yang gue pernah melakukan itu di dunia nyata sih, dan Pamunti tahu. Jadi Pamunti kayak ya udah kita jadiin adegan aja karena kan series ini emang harus pengennya relate sama penonton. Ya betul. Contoh adegan ngerokok yang ngerokok aja. Ngerokok aja. Anak SMA marahnya anak juga SMA marah beneran banyak. Kan, bukan yang marah dibuat-buat gitu. Iya, emang anak SMA banyak yang ngerokok, ya kan? Jadi kayak adegan-adegan di I Love You Silly itu dibikin serealistis mungkin sih. Iya. Mungkin itu yang bikin akhirnya penonton tuh suka gitu. Karena terwakilkan kan. Iya, tidak yang disempurnakan banget. Gitu karakternya. Terus kayak gue banyak banget ya dapet DM gitu dari orang-orang yang aku nggak pernah nonton series Indonesia manapun. Bener-bener nggak pernah tertarik sebelumnya nonton series Indonesia. Nonton drakor doang. Tapi pas ngelihat trailer I Love You Silly dan ngelihat potongan-potongan adegannya, aku jadi pengen nonton. Dan akhirnya aku nonton sekarang. Aku udah sampai episode 3. Dan I Love You Silly itu bisa ngurangin overthinking banget. Oh. Banget. Dan banyak juga yang nangis cuman karena nonton trailer ya. Iya. Gila dan banget. Banyak juga yang nangis cuma gara-gara nonton misalnya kayak iya, baru trailer kan. Let's say trailer berapa menit gitu ya. Iya. Dan mereka udah nangis. Terus Lily kalian kebayang gak sih waktu kita syuting tuh
nangisnya kayak apa, ngakaknya kayak apa, dan itu beneran gitu. Iya, Bukan makanya yang kita pas dibuat-buat. perpisahan aja bisa nangisnya sampai kayak Nangisnya lebay gila banget banget. gitu kan. Gila banget. Karena emang kita bener-bener ngerasain gimana I Love You Silly itu bisa bener-bener nyatu banget sama kita. Bahkan kita bisa kayak tersentil sama adegan-adegannya kayak, gue gini, gue gini ya gitu loh. Karena saking Banget. relate-nya adegannya sama kita. Iya, bener-bener personal. Ngebawain karakternya tuh bahkan mengingatkan perasaan-perasaan yang beberapa tahun yang lalu kan. Kayak, waktu gue SMA tuh kayak gini, waktu gue cemburu tuh kayak gini, waktu gue posesif tuh kayak gini, gitu kan. Kalau gue, waktu gue bego tuh kayak gini ya. Waktu gue bego karena cinta tuh kayak gini. Banyak yang nanya loh, sebetulnya Lily dan Prilly tuh apa sih bedanya? Sekarang gue tanya sama lo. Kan lo kan udah melihat Prilly di berbagai macam personality ya, karena kita bareng-bareng. Lo ngelihat gue kalau gue lagi sama siapa, lo ngelihat gue kalau gue lagi manjanya kambuh, lo ngelihat gue kalau lagi nangis, dan lagi apa beda gue sama Lily? Gue nanya lu deh. Apa ya bedanya Lily dan Prilly? Mungkin satu yang langsung top up. Prilly itu independen, sedangkan Lily tidak sama sekali. Lily masih butuh Mira, masih butuh mamanya, bahkan masih butuh Jordi. Tapi Prilly in real life, dia nggak peduli orang sekitar siapa, gue bisa berdiri sendiri. I can do whatever I want, gitu kan. Iya sih. Tapi kalau persamaannya ada. Persamaannya apa? Sama-sama manja, sama-sama mau disayang. Iya sih. Kelinginya sama-sama persis banget. Prilly dan Lily yang kayak, itunya sama banget. Iya, itu gue banget sih. Itu Lily tuh gue banget pas bagian dia lagi manja-manja gitu ya. Sama perbedaannya mungkin Lily nggak bisa masak, Prilly bisa ya. Gue masak rendang sampai 6 kilo loh lebaran. Gila, waktu kita syuting, Prilly juga sempat masakin kan. Enak banget. Waktu lebaran. Waktu lebaran itu semua lo yang masak. Lily nggak mungkin melakukan hal itu kayaknya. Asinnya doang yang dia tambahin. Iya, asinnya doang, nggak pakai ikan. Tapi gue tuh kenapa bisa relate banget sama Lily, karena satu, gue manja sama kayak Lily. Dua, yang sama kayak yang gue dan Lily itu sama, naifnya. Lo tau kan, Jor, gue nggak pernah punya pikiran negatif sama orang, dan gue nggak pernah kayak nyari-nyari hal yang negatif di setiap kejadian. Lo selalu melihat sisi positifnya sama orang, tapi jadinya lo suka dimanfaatkan sama orang. Iya, lu tahu banget kan, kayak misalnya gue selalu ngomong, ngerti. Mungkin ini kali, Jor, mungkin dia lagi ini. Terus lu yang mungkin dia lagi ini kali, lo nggak boleh kayak gitu dulu kali, kayak Li, enggak. Selalu yang kayak gitu. Sampai lu yang suka marah, Pril, enggak. Lo nggak boleh melihat orang tuh kayak gitu terus, enggak. Masa Pri, lo sih? tuh udah kayak gini, masa lo masih kayak gini sih, jangan mau kayak gitu. Itu lo naiknya. Gue yang selalu suka kayak gitu, astaga. Nah itu makanya gue bisa relate banget sama gimana Lily ngeliat dunia, dan gimana Lily tuh manja banget gitu. Karena walaupun gue anak pertama, bukan anak satu-satunya kayak Lily, cuma gue juga dimanja banget sih sama bokap nyokap gue. Kayak mereka selalu yang kayak treat me like a little girl, walaupun udah gue independen apa, tapi mereka tetap yang kayak sini sayang gitu. Lu tau lah papa gue gimana kan kalau sama gue. Apalagi waktu gue liat di Instastory lo syuting, mereka datang kayak semuanya ditutupin selimut. Iya, mereka datang cuma untuk bersihin penginapan gue karena takut banyak virus. Gemas. Nah kalau lo, persamaan lo atau perbedaan lo sama Jordi di I Love You Silly apa? Perbedaan, menurut gue pribadi, Jordi in real life kayaknya tidak akan anarkis atau ekspresif Jordi di I Love You Silly. Karena Jordi kan di I Love You Silly pasang badan kan. Ada apapun langsung wah gitu. Sedangkan gue yang kayak enggak, gue tuh orangnya cupu sebetulnya. Kalau ada apapun gue pikir dulu, gue olah dulu, gue harus ngapain ya. Tapi kalau Jordi di I Love You Silly langsung kan, orangnya refleks gitu. Iya, kalau lu tuh bukannya cupu, tapi lu udah dewasa aja.
Lu Ya, memikirkan mungkin itu. segala tindakan lo gitu. Jadi nggak yang kayak Yes. Jordi yang apa-apa main pukul, apa-apa main Uh-uh. impulsif, mau balapan. Ya lu pikirin Iya, apa yang benar. depannya gitu kan. Jordi tuh nggak pikir panjang, sedangkan gue tuh pikir panjang banget. Beda umur kali ya, Jordi Dialovisiki dan Jordi Sorry, kenapa ya? Ada apa dengan umur? Ada apa dengan umur? Ingat, Li, kita cuma beda 2 tahun. Jadi, you know. Ya tapi kan Lily Dialovisiki 17 tahun, boy. Iya sih. Tapi gue penasaran gimana caranya lu untuk nge-recall masa-masa SMA. Karena kan kita sudah lama ya lulus SMA beberapa tahun lalu. Gua 10 tahun lalu malah SMA. Tapi kalau lu pribadi gimana cara nge-capture itu, visual atau tulisan apa? Atau gimana cara lu ngeliatnya? Can be both. Jadi gue bahkan bisa yang kayak misalnya gue mau inget masa SMA gue tuh kayak tinggal nge-rewind otak gue, terus I remember the first time I came in ke sekolah. Gue langsung ingat, gila, gue pertama kali waktu ke sekolah tuh gue pakai sepatu ini, gue pakai baju ini, gue pakai kunci. Serius? Sampai sepatu dan warna apa lu inget? Gue bahkan inget scrunchie yang gue pakai. Oh my god. Jadi gue yang kayak gila, gue ingat banget waktu gue ke sekolah, gue pakai scrunchie warna biru. Terus rambut gue warnanya terang banget. Terus gue pakai bajunya gue makin percaya kalau lo OCD ya ternyata. Karena detail banget orangnya. Ya gue emang detail banget. Nah makanya di saat gue nge-recall masa SMA gue, itu gak susah buat gue. Karena gue inget gimana gue masuk ke sekolah. Terus gue inget juga pas gue pindah sekolah. Jadi gue pindah sekolah dari negeri ke homeschooling. Gue inget banget pertama kali gue datang ke homeschooling, gue pakai baju warna merah, kaos, celana jeans sama boots warna coklat. Gue inget banget. Karena dulu tuh gue suka banget pakai boots gitu karena gue suka gue suka film Camp Rock yang dulu tuh. Jadi gue suka pakai boots gitu ke sekolah. Itu gue inget banget. And I remember I wore kacamata yang frame-nya coklat. Gue masih inget banget. Nah, jadi gue tuh pas recall kayak gitu, gue tinggal inget aja kejadian ini kayak waktu gue SMA pas gue apa ya gitu. Terus kan Lily pertama kali pacaran pas di SMA kan. Lily pertama kali pacaran itu sama lu kan? Sama siapa nggak tahu gitu pas SMA. Nah, gue juga pertama kali pacaran SMA.